akan menjelaskan rangkuman kasus kebocoran data yang diduga menimpa BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Betul dan saya Misnaro saya. Baik, langsung saja ke intinya. Pertama, profil entitas. BPJS Kesehatan merupakan badan publik Indonesia yang bertugas sebagai penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional melalui program jaminan kesehatan nasional. Sebagai penyelenggara, BPJS Kesehatan mengelola dan data kesehatan dalam jumlah sangat besar atau puluhan hingga ratusan juta orang. Dalam pernyataan, BPJS Kesehatan menyebut bahwa sistem keamanannya telah menggunakan sertifikasi seperti ISO 27001 dan memiliki Security Operation Center atau SOC yang berjalan 2 kali 24 jam dalam satu hari dalam seminggu untuk memantau sistemnya. Karena skala data dan karakteristik instansinya atau data kesehatan kesehatan nasional, keamanan data pribadi harus menjadi sangat krusial. Berdasarkan informasi publik, curang ini kejadiannya bermula pada tanggal 12 Mei 2020 ketika sebuah akun di dark web bernama Kos membuka dan menawarkan database dan diklaim berisi data penduduk Indonesia. Akun tersebut memberi akses gratis sejumlah sampel atau data dahulu. Database yang ditawarkan disebut mencapai sekitar 279 juta data penduduk Indonesia dengan data seperti nomor kependudukan, nomor kartu, nomor telepon, alamat, email, data keluarga tanggungan, dan dalam beberapa klaim disebutkan juga ada termasuk data warga yang sudah meninggal. Pada tanggal 21 Mei 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengumumkan bahwa dari analisis sejumlah sampel sebanyak 102 data ditemukan dugaan kuat bahwa struktur data tersebut identik dengan data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, misalnya seperti kolom nomor BPJS, kode kantor, data tanggungan sendiri, dan status pembayarannya. BPJS Kesehatan kemudian mengakui bahwa ada kemungkinan catatan kalau data, meskipun sistemnya sudah berlapis dan sudah bersertifikasi. Kominfo lalu memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk menginvestigasi dan sesuai regulasi PP 21 2019 Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Lalu BPJS Kesehatan melaporkan dugaan peredaran tersebut ke kepolisian sebagai langkah hukum selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak serangannya. Dampak dari insiden ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dampak ke peserta ataupun data pribadi. Data pribadi yang bocor sangat sensitif seperti NIK, nomor kartu peserta, alamat, nomor telepon, email, status pembayaran, hingga data tanggungan keluarga. Karena luas pencakupan 279 juta, berarti hampir seluruh warga Indonesia peserta JKN BPJS bisa terpengaruh. Risiko penyalahgunaan data seperti pencurian identitas, penipuan, social engineering, spam, telemarketing, penggunaan yang agresif, bahkan potensi pemerasan atau manipulasi data. Dampak ke institusi dan kepercayaan publik, reputasi BPJS Kesehatan teruji. Walaupun mereka menyatakan telah menerapkan standar keamanan, kebocoran tetap terjadi. Ini menimbulkan keraguan publik terhadap kemampuan institusi dalam menjaga data. Antisipasi atau saran keamanan. Berdasarkan kejadian dan analisis di literatur berikut, sejumlah saran agar institusi dan individu dapat lebih siap menghadapi dan menjaga kebocoran data. Pertama, audit keamanan dan penetration testing secara rutin. 2. Segmentasi data dan pengamanan akses. Ketiga, implementasi monitoring real time dan SOC yang efektif. Pastikan SOC tidak hanya aktif 2 kali 24 jam secara formal, namun benar-benar mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya, transparansi dan respon insiden. Lalu perhatian kesadaran sumber daya manusia,
backup dan recovery plan. Pastikan ada rencana kontingensi jika ada kebocoran atau serangan, misalnya backup dan isolasi, prosedur mitigasi dan evaluasi pasca insiden. Kalau tadi sudah antisipasi untuk sebuah institusi, sekarang kita akan mengantisipasi untuk individu. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pantau data pribadi. Jika Anda adalah peserta BPJS atau lembaga yang memiliki data Anda, periksa apakah data Anda muncul di situs kebocoran online atau forum. Jika iya, waspadai potensi gangguan teleponnya. Yang kedua adalah waspadai telepon atau email yang mencurigakan. Karena data pribadi yang bocor, Anda bisa saja menjadi target phishing atau telemarketing ilegal dan dengan mudah membuka tautan yang mencurigakan untuk memberikan data tambahan. Yang ketiga, ubah sandi dan aktifkan autentifikasi dua faktor jika layanan online mengizinkan. Meskipun kebocoran data institusi bukan hanya soal sandi, tapi memperkuat kontrol akses Anda sendiri tetap penting. Yang keempat, gunakan layanan pemantauan identitas jika tersedia. Beberapa layanan memantau apakah data Anda telah bocor atau akan memberikan notifikasinya. Yang kelima dan terakhir, kurangi berbagi data secara sembarangan. Hindari memasukkan data pribadi ke layanan yang tidak terpercaya atau ketika tidak perlu, dan perhatikan izin layanan aplikasi yang Anda gunakan. Baiklah, dengan paparan-paparan yang sudah dijelaskan tadi, maka kami dapat menyimpulkan kasus kebocoran data yang diduga menimpa BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa bahkan institusi besar dengan standar keamanan formal masih mungkin mengalami insiden serius. Hal ini menekankan pentingnya penguatan teknis, prosedural, dan organisasi dalam pengelolaan data pribadi, serta tanggung jawab kepada publik dan peserta. Individu juga perlu proaktif dalam menjaga dirinya sendiri. Baik, demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Em vô nhà thương, đêm nay vô nhà thương, đêm nay vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Ragu tentang masa depan, ragu mau jadi apa besok, ragu tentang mimpi-mimpi yang dulu dibangga-banggakan, ragu pada semua tentang dirimu. Padahal waktu kita kecil dulu, kita sama sekali gak pernah takut akan mimpi-mimpi dan cita-cita kita. Kita berani dengan lantang meneriakannya. Aku ingin jadi dokter. Aku ingin jadi pemain bola nomor 1 di dunia seperti Kapten Tsubasa. Aku ingin jadi polwan. Aku ingin jadi pengusaha. Aku ingin jadi presiden. Aku ingin jadi, ya banyak lah ya. Kemana perginya semua mimpi dan cita-cita waktu kecilmu itu? Hilang? Atau tampak mustahil? Atau kemana perginya semua keberanianmu untuk mewujudkan mimpi dan cita-citamu? Jawab jujur deh, sebenarnya yang pergi dan hilang itu bukan mimpi dan cita-cita kamu kan? Yang pergi dan hilang adalah keberanian, kepercayaan diri, tekad, harapan yang kamu miliki sebelumnya kan?